Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan, ini sudah masuk minggu ketiga atau seri ketiga. Kita akan mendengar firman Tuhan berbicara tentang kuasa, wibawa, atau otoritas Tuhan. Kuasa itu adalah wibawa, adalah otoritas dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah bertolak dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Di sana berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hari ini kita akan juga belajar, masih tetap topik yang sama, tapi kita akan melihat satu hal dalam diri Yesus. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus berada di muka bumi ini setelah dia meninggal kurang lebih 33,5 tahun. Dan Yesus melayani di muka bumi ini pada waktu dia berumur 30 tahun. Dan 3,5 tahun dia bekerja, dia melayani, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat langkah awal sebelum Yesus masuk dalam pelayanan. Ya, mari kita lihat, bertolak dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ketiga. Injil Matius pasalnya yang ketiga, kita akan melihat ayat 16 dan ayat 17. Mari saya mengajak kita semua untuk berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan firman Tuhan ini. Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Sekali lagi kita masih topik yang sama, yaitu berbicara tentang kuasa, wibawa, atau otoritas Tuhan. Kita mulai baca dalam ayatnya yang ke-16, 2-3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Puji Tuhan. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang pada waktu Yesus dibaptis. Tapi hari ini saya mau berbicara sebelum Yesus masuk dalam pelayanan. Ingat seperti yang saya katakan tadi bahwa Yesus mulai bekerja melayani pada waktu dia berusia 30 tahun. Dan 3,5 tahun Yesus berada di dunia dalam pelayanannya. Nah, sebelum Yesus masuk dalam suatu tugas, yaitu tugas untuk menjalankan misinya ke dalam dunia ini, ada satu hal yang harus kita ketahui. Bahwa sebelum Yesus masuk dalam suatu tugas pelayanan, suatu misi yang besar, yaitu untuk menyelamatkan, seperti firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya, misinya untuk menyelamatkan. Tentu pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ada hal-hal yang penting yang memang Yesus harus sampaikan. Sebab Yesus selalu berkata, apa yang kukatakan bukan dari diriku sendiri, tapi apa yang kukatakan semua berasal daripada Bapa. Artinya bukan kemauan pribadi Yesus, tapi dia selalu berkata, semua adalah dari Bapa. Ku menerimanya, aku menerima dari Bapa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dengan ayat yang kita baca tadi? Kita perhatikan ayat 16 saja.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Haleluya. Seperti burung merpati. Saya ingin dulu sedikit menjelaskan pengertian istilah perjanjian lama dan pengertian istilah perjanjian baru. Karena begini, kenapa ini saya perlu sampaikan? Karena seringkali di dalam pemahaman kekristenan yang juga saya tahu bahwa seringkali menjadi salah pengertiannya soal mengenai apa yang disebut dengan pengurapan Tuhan. Karena memang dalam perjanjian lama, saya sudah contohkan juga pada beberapa waktu yang lalu, pada saat raja, saya contohkan Daud, pada waktu Daud dilantik menjadi raja, supaya Daud itu benar-benar dia keabsahannya, dia sudah sah, sekali lagi, dia sudah sah menjadi seorang raja. Dan memang betul-betul bahwa dia menerima otoritas, menerima kewibawaan sebagai seorang raja. Maka di dalam perjanjian lama, kalau juga saudara-saudara tentu sudah banyak membaca, selalu dilaksanakan secara apa saudara? Maka seorang imam selalu melakukan pengurapan lewat minyak. Dan juga mungkin saudara pernah melihat di gambar-gambar di mana ada seorang imam yang punya berjenggot, terus biasanya itu ditabung minyak, itu zaman dulu ditaruh di kanduk yang besar yang sudah dibersihkan, selalu biasanya ditaruh di situ. Nah, seperti yang gambar-gambar yang saudara pernah lihat, bahwa pada waktu itu imam dia tuangkan di atas kepala biasanya ya. Pengurapan itu selalu pada waktu dilaksanakan sakramen pengurapan di versi perjanjian lama, saya bicara ini ya, selalu ditandai dengan pengurapan minyak. Nah, ini saya harus jelaskan. Versi perjanjian lama, kenapa dalam pengurapan melantik seorang raja dan pelayan-pelayan pada waktu itu selalu ditandai dengan pengurapan lewat minyak. Begini, perjanjian lama, Roh Kudus belum dicurahkan seperti di perjanjian baru. Karena di perjanjian baru pun itu nanti terjadi di Kisah Rasul 2. Nah, dalam versi perjanjian lama, maka setiap seseorang yang akan dilantik menjadi seorang pemimpin besar seperti raja, seperti pelayan dalam rumah Tuhan, selalu dilaksanakan suatu ritual, yaitu pengurapan. Karena pengurapan pada waktu perjanjian lama melalui minyak, itu menandakan orang tersebut sudah memiliki keabsahan sah. Dan bukan cuma itu, dan orang itu pengertian dia diurapi sudah menerima otoritas, sudah menerima wibawa yang dari Tuhan. Sehingga orang itu, nanti kita akan lihat contoh-contoh, banyak contoh dalam Alkitab ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu saya kan selalu berkata begini, kita harus bedakan saudara, karena sehubungan ayat yang kita baca. Ayat yang kita baca di dalam ayat ini dia berkata begini ya. Kita sudah baca, dia bilang langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Nah, itu saudara. Karena ada banyak pemahaman yang salah ketika berbicara topik pengurapan. Saya sudah berapa kali orang manggil berdoa. Bahkan baik itu secara pribadi maupun pernah juga kebetulan kami dulu ada tim pelayanan.
kami beberapa hamba Tuhan, kami menamakan pelayanan kami disingkat LASKRIM, Laskar Kristus Ministry. Nah, kami ada beberapa hamba Tuhan dan memang ada beberapa yang kami layani. Salah satu ada seorang polisi yang kami layani. Pada waktu itu dia masih, kalau tidak salah ya, waktu itu masih AKP ya, dari awal. Dan sekarang karena dia sudah banyak di luar, saya baru cuma dapat informasi sudah dari bunga terus pecah sudah menjadi bintang sekarang ya, artinya sudah jenderal. Nah, saudara-saudara yang kasih, dan dia sudah pernah menduduki banyak posisi ya, yang dulu yang waktu saya masih aktif di situ dia duduk dalam posisi Kasat Reskrim dulu di Jakarta Timur dan terakhir menjadi Kapolres di salah satu di Papua. Dan belakangan saya dengar dia pernah menjadi Kapolres di Bandar dan juga memiliki posisi Kapolda dan seterusnya. Intinya yang saya ingin sampaikan di sini, pertama dulu saya mau bicara dulu minyak. Kenapa? Seperti yang saya bilang, saya banyak kali dipanggil orang untuk berdoa. Pernah saya datang, saya sampai langsung disuguhkan minyak. Ini Pak Pendeta, ini ada minyak berapa? Saya belum bisa mengatakan sesuatu dulu kepada orang ini karena menurut saya orang ini belum memahami arti pengurapan. Makanya saya harus pakai dua versi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kita bukan lagi hidup di Perjanjian Lama, kita sekarang sudah hidup di zaman Perjanjian Baru, di mana Roh Kudus telah dicurahkan. Saya harus kasih pengertian. Saya begini, saya adalah orang yang tidak anti, orang yang memiliki pemahaman dengan yang namanya minyak urapan. Ya itu kan pemahamannya. Kalau juga kita nanti kita dianggap seperti rendah. Tapi pemahaman saya begini. Versi Perjanjian Lama memang dalam pelaksanaan ya upacara pengurapan itu memang memakai lambang minyak, memakai simbol minyak. Bagi orang Israel biasa dipakai adalah minyak zaitun. Ini bukan persoalan minyak zaitun ya, minyak apapun juga ya. Karena begini, karena belakangan ya sekarang sudah nggak terlalu, tapi itu yang saya ingat itu tahun 2000-an awal, wah itu agak menggema itu di mana-mana. Enggak di kota, enggak di desa, mengenai topik minyak urapan. Jadi saya kembali dulu ke topik tadi saya dipanggil doa itu. Saya kasih pengertian bahwa kita harus tahu kalau kita mau menggunakan ini. Saya bilang saya tidak anti minyak urapan ya, bagi yang mau lakukan ya. Oke, ya imannya ke situ masa kita mau. Tapi saya harus kasih tahu karena dia saudara kepada saya untuk menggunakan ini. Jadi saya harus kasih tahu pemahamannya. Saya bilang ini minyak biasa. Nah ini seringkali orang baru awal ngomong sudah salah. Ini Pak Pendeta minyak urapan. Saya bilang ini udah salah. Saya punya dasar kalau bicara juga tidak asli. Ya kita kan belajar. Jadi begini. Mau minyak apapun itu, mau minyak bimoli, minyak kelapa, minyak zaitun apapun. Ketika itu minyak namanya. Itu minyak apapun minyak. Tidak ada dibilang minyak urapan. Sebab saudara, kalau kita mengacu, mengatakan minyak urapan, buka Alkitab. Yang disebut minyak urapan itu tidak sembarang. Dan coba buka dan teliti baik-baik dalam kitab Keluaran. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang minyak urapan secara detail. Dan saya juga mau katakan menurut versi Alkitab, bukan menurut buku yang lain, versi Alkitab. Orang yang meramu minyak urapan di zaman Perjanjian Lama tidak sembarangan orang. Sudah ada yang Tuhan tunjuk secara langsung. Saudara bayangkan, orang yang membuat aja ditunjuk secara langsung oleh Tuhan. Jadi dia juga sembuh. Terus juga apa saudara?
Minyak itu memang bahan dasarnya adalah minyak zaitun, bahan dasar. Tetapi kalau kita meneliti lagi mengenai minyak urapan itu secara detail, saudara, mengenai campuran itu, saudara, ternyata Alkitab berkata memakai timbangan yang betul-betul timbangan shikal yang kudus, yang akurat, akuratnya nggak diragukan lagi, ya. Tidak diragukan lagi tentang mengenai timbangan yang dipakai itu. Dan itu cuma orang tertentu yang ditugaskan. Dan seperti yang saya katakan tadi, minyak-minyak yang beredar yang dibilang-bilang orang minyak urapan, bukan begitu cara ngomongnya. Ini minyak, Pak. Kalau mau bicara nih, terus Pak, tolong doakan saya, urapi saya dengan minyak. Itu yang benar. Bukan ini minyak urapan. Itu minyak biasa saja. Mau itu minyak zaitun, mau itu minyak demon, itu minyak namanya. Banyak orang kan kayak cuma ibaratnya latah, ngikut-ngikut. Jangan jadi orang itu ngikut-ngikut ya. Jangan. Jadilah orang Kristen yang cerdas dan paham Alkitab. Kita harus paham dong dengan apa yang kita lakukan. Makanya seperti yang saya bilang, kalau saya harus jelaskan. Enggak lagi nanti paham dia salah lagi. Wah, kita juga tuh pakai kok minyak urapan. Wah, kan repot nanti lagi. Nanti ada orang-orang yang bukannya kita juga kemarin ngomongnya begitu. Ini ikut-ikutan lagi. Jadi saya harus jelaskan. Saya bilang ini minyak biasa. Kata urapan itu asal dari dasar kata urap. Nah, ini kalau yang belajar ya tahu begitu, saudara. Urap, apa itu urap? Yang mengurap. Makanya kata dasarnya urap. Ketika itu dilaksanakan baru datanglah istilah urapan. Itu memang berawal dari perjanjian lama pemahamannya. Kata urapan. Jadi pengertian itu minyak itu dipakai untuk diurap. Jadi ketika ada orang bilang, oh ini minyak urapan. Nah, dari mana kamu mengklaim bahwa itu minyak urapan? Apa dasar? Harus punya dasar loh kalau bicara sesuatu, harus ada dasarnya. Sebab kenapa saya berani ngomong? Karena saya paham dan saya mau belajar di Alkitab. Yang dimaksud di Alkitab di versi perjanjian lama mengenai minyak urapan yang ada dalam Alkitab. Tapi tidak seperti minyak yang kebanyakan disebut orang itu. Karena ada campuran-campuran. Dan yang tahu campuran itu hanya orang yang dikhususkan Tuhan, tidak sembarang. Nanti satu waktu saya bahas lebar, saya tidak punya waktu banyak karena kita akan saya akan menguraikan ayat ini dulu yang tentang Matius ini. Nanti ada waktu saya akan bahas lebih detail lagi. Ya. Banyak ayat itu, saudara. Ya. Versi perjanjian pada waktu peristiwa Yesus dikatakan Roh Allah turun seperti, ingat saudara, bukan burung merpati, seperti. Jadi pada waktu Roh Kudus turun itu penglihatan yang tergambar pada itu seperti burung merpati. Makanya kenapa burung merpati itu juga melambangkan Roh Kudus? Tapi hanya lambang, ya. Ingat, lambang, simbol. Sama dengan minyak di perjanjian lama, hanya simbol. Jadi jangan mengatakan bahwa minyak itu adalah Roh Kudus. Oh, tidak, salah. Jangan mengatakan burung merpati itu adalah Roh Kudus, salah. Sudah. Nanti kalau semua seperti itu, orang akan berpikir pendek. Ya udah, nggak susah-susah. Piara burung merpati, kan bisa dipiara burung merpati. Biar kita di rumah ini ada Roh Kudus. Keliru itu, saudara. Ya. Maaf, saudara mungkin yang suka setel RPK ini udah nggak. Tapi di awal tahun 2000-an, kalau saudara suka setel RPK, waduh di situ perebak di tahun itu memang lagi merebaknya itu. Di RPK itu, waduh saudara, kalau yang saya kebetulan waktu itu rajin dengar di RPK. Dan narasumbernya dari berbagai denominasi gereja memberikan tanggapan soal itu, saudara. Wah,
Ada dulu yang hamba Tuhan yang sekarang sudah meninggal. Siapa dia yang orang mata itu? Dia rajin sekali dia. Mengatur kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, pokoknya dia isi di situ. Ya. Dia bilang itu kalau pemahamannya seperti itu katanya, dia bilang, itu orang ada dengan perdukunan. Saya sepaham. Ya. Karena saudara ada orang pengamanan bawa itu saudara. Itu dia orang. Jadi sudah kayak jimat. Jadi lain, makanya saya mau katakan jadi lain pengertiannya. Jadi lain. Saya tidak anti dengan orang, tapi bagi ini kan menurut pandangan saya punya hak dalam mengambil kesimpulan dalam firman. Bapak harus begini. Bahkan saudara ada kurang katanya kalau apa semua mau rumah, mobil apa semua usah dijepretin sama pakaiannya. Saya bilang, nggak ada ajaran di Alkitab seperti itu. Karena ini kan kita kebetulan bicara topik itu sudah adalah tentang kuasa, wibawa, otoritas Tuhan. Perjanjian lama, kenapa memakai minyak? Dan memang itu juga Tuhan yang firmankan. Karena di perjanjian lama, Roh Kudus memang belum tercurah. Di Kisah Rasul kan belum. Nanti di Kisah Rasul baru. Jadi sebelum Kisah Rasul belum ada. Nah pada waktu Yesus karena dia mau dipersiapkan untuk melayani, maka Allah mencurahkan, Bapa mencurahkan rohnya kepada putra yang tunggal, itulah Yesus Kristus. Makanya di dalam ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga, suara Bapanya yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, pelayanan Yesus sebelum yang masuk dalam pelayanan, Yesus diperlengkapi dulu dengan yang namanya kuasa. Diperlengkapi dengan namanya otoritas, kewibawaan Allah. Ya. Makanya di dalam kitab Kolose bilang, di situ dikatakan bahwa di dalam diri Yesus berdiam secara penuh. Jadi Allah berdiam secara penuh dalam pribadinya Yesus. Dalam pribadi manusianya Yesus, Allah berdiam sepenuhnya. Makanya kan khotbah saya pada waktu hari kematian Kristus, karena kita bertolak dari Filipi, yang di situ dikatakan Yesus mengosongkan diri. Kenapa dipakai yang saya khotbah itu? Yesus mengosongkan diri. Ingat, karena di dalam diri manusia Yesus itu ada di bawah, ada otoritas Allah. Ya. Yang saya katakan bahwa di dalam diri Yesus itu ada atribut-atribut Allah yang melekat pada Yesus. Apa itu atribut Allah? Maha kuasa. Kalau maha kuasa saudara, nggak akan bakal mati. Makanya Filipi berkata, Yesus mengosongkan diri. Segala atribut-atribut kealahan harus dikosongkan. Betul-betul pada waktu Yesus di atas kemuncak Golgota, dia adalah manusia 100%. Itu yang saya sudah katakan kepada kita kapan hari. Senjata yang selalu digunakan oleh saudara-saudara kita yang belum di dalam Tuhan, yang selalu berkata, Tuhan yang orang Kristen kok mati. Halo? Kan begitu toh? Ya. Dan kadang-kadang orang nggak bisa dari kalangan Kristen juga kadang-kadang karena udah digituin, waduh, gimana ya? Mau pungkiri? Iya memang dia mati. Terus mau jawab gimana? Nah ini kan perlu ada pemahaman dulu. Bagi kita, nah Tuhan, kita perlu pemahaman baru kita jawab. Menjawabnya bagaimana? Kalau dibilang, kok Tuhannya orang Kristen kok mati? Kita harus jawab. Dengar dulu sebelum saya jawab. Begitu. Yesus yang menurut kami dia adalah Tuhan dan iman kami dia juga adalah Tuhan iman kami. Karena Yesus adalah manusia yang pada waktu dia datang ke dalam dunia, Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, itu dia tidak seperti manusia-manusia yang lain pada umumnya, termasuk seperti kita. Karena manusia yang ada dalam dunia ini pada umumnya itu bisa terjadi karena pertemuan antara yang kita kenal dengan benih laki-laki dan perempuan itu menyatu lewat pernikahan.
Tapi kalau Yesus kan bukan. Yesus itu adalah murni benih ilahi. Firman Allah berkata bahwa ketika Yusuf seolah-olah mau menghindari dari kenyataan ini, datanglah malaikat Tuhan menjelaskan bahwa kandungan yang ada di dalam Maria itu dari Roh Kudus, benih dari Roh Kudus. Nah, artinya begini, itulah yang suka kita sebut begini. Yesus adalah manusia 100%. Tapi Yesus juga adalah Allah 100%. Itulah yang menjadi pemahaman iman kita mengatakan Yesus adalah manusia 100%. Tapi dia juga adalah Allah 100%. Jadi kalau ada yang berkata, Tuhan kok mati? Yang mati itu adalah manusianya Yesus. Allahnya tentu. Kan saya kan berawal dari khotbah saya yang waktu hari kematian. Pada waktu Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apa artinya itu, saudara? Yesus merasa dia adalah seorang diri. Karena itu tadi Filipi bilang dia mengosongkan dirinya, semua atribut-atribut kealahan dilepas semua itu. Nggak boleh melekat lagi. Walaupun kalau saya bilang seluruh kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus pada waktu masa pelayanannya. Tapi pada waktu dia disalib, semua itu dilepaskan, semua atribut-atribut itu. Sehingga pada waktu Yesus menjalankan masa sengsaranya, itu betul-betul murni 100% manusia. Saya tidak mau panjang lebar di sana supaya ini bisa tuntas sedikit. Jadi ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi seperti, sekali lagi, bukan burung merpati, tapi seolah-olah seperti burung merpati. Begitu ya. Seperti yang saya katakan, seperti minyak ini udah dari ini. Tapi saya terus coba edukasi, memberikan pemahaman ya tentang hal itu. Mari kita lihat sehubungan dengan bahwa Yesus dilengkapi. Dan kita juga melihat tentang murid-muridnya. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Maaf, Injil Lukas maksudnya. Injil Lukas pasal 10 ya. Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayat 20. Nah, kita akan mendapat penjelasan di sini tentang kuasa Allah yang diberikan kepada murid-muridnya. Injil Lukas 10 ayat 17 mulai. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara-saudara, selain memang kita kenal murid yang umumnya kita kenal adalah 12 murid, tapi ada juga yang murid yang lain. Makanya di dalam Alkitab ini berkata yang lain tentang mereka yang selalu bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dalam pelayanan Yesus, ada 70 orang. Nah, di sini firman Tuhan berkata di ayat ini, Tuhan, jadi mereka itu bersukacita. Kemudian ke-70 menit kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Maksudnya pada waktu mereka di pelayan, mereka menghadapi kuasa-kuasa jahat. Jadi kuasa jahat ini bukan baru sekarang, dari zaman dulu sudah ada.
Mereka menghadapi, mungkin ada orang yang dirasuk setan lah, ada mungkin kejadian-kejadian yang berhubungan itu. Tapi murid-murid yang 70 iblis itu takut, mereka takut karena ada kuasa. Lalu Tuhan bilang, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa Tuhan, otoritas Tuhan yang diberikan Tuhan kepada orang percaya adalah kuasa yang mampu. Kita sudah lihat firman Tuhan itu. Iblis pun takut, iblis pun tunduk. Makanya hari Minggu saya katakan, saudara, maaf, saya selalu ulang-ulang itu, saudara, bahwa iblis tidak pernah takut dengan jabatan-jabatan tinggi. Apakah itu jabatan sekuler, jabatan gerejawi, iblis tidak takut dengan jabatan itu. Karena itu bukan itu yang menggentarkan dia. Yang membuat iblis takut kalau seseorang itu dia ada di bawah Allah. Karena iblis tahu di bawah Allah itu sanggup melenyapkan dia. Tadi malam saya ditelepon oleh seseorang dari Malaysia. Beberapa hari orang yang sama dia ada di Singapura, dan tadi malam posisinya ada di Malaysia. Mereka lagi bertemu, dan orang ini memang pernah saya doakan di rumahnya. Dan dia berkata, apa pendeta? Kami masih merasakan, tapi tidak sepanas di Jakarta. Tapi kami masih merasakan di sini, masih ada gangguan-gangguan. Sore pasti yang udah sempat telepon, tapi situasinya mungkin posisi mereka di luar. Jadi sudah udah nanti malam kalau sudah balik di penginapan di hotel, telepon balik saja. Tadi malam jam 10:30 kalau saya tidak salah. Rupanya mereka baru balik di hotel tempat penginapan. Kita Pak Pendeta, kami sudah di penginapan, dia, istrinya dan anaknya. Oh ya, HP-nya dikasih speaker. Terus kita mau berdoa. Terus dia balik tanya, saya udah mau berdoa. Terus Pak Pendeta maksudnya Pak Pendeta yang doa? Enggak, sama-sama berdoa. Saya berdoa di sini, kalian di sana berdoa. Ya, ini kan katanya masih ada gangguan. Iya, kita berdoa di sini. Saya lewat, makanya saya lewat, tapi tolong dikasih speaker. Terus di sana juga Bapak dan keluarga berdoa. Mulai berdoa, saudara. Ya. Untuk apa? Untuk mengusir kuasa jahat itu. Dan saya katakan, saya tanamkan terus. Persoalan kan orang yang dihadapi ini pernah juga bergaul dengan yang begitu-begitu. Jadi saya harus pastikan kuasa yang ada pada kita, kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita menurut Alkitab jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Setiap kali saya katakan, dia selalu mengaminkan. Amin Pak Pendeta, amin. Iya, iya. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar dari kuasa. Alkitab mengaku bahwa di dunia ini ada kuasa-kuasa lain. Makanya jangan menyepelekan dan jangan pernah berkata iblis itu tidak punya kuasa. Alkitab membenarkan itu. Alkitab benarkan bahwa selain kuasa Tuhan ada kuasa yang lain. Dan saya juga selalu tanamkan ke keluarga ini bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Setan itu ada kuasa tapi tidak berkuasa. Beda, saudara. Ya, itu beda. Setan itu berkuasa tapi tidak berkuasa. Dan menurut Alkitab, kalau kita belajar kitab Ayub, kekuasaan iblis itu ada batas. Dia tidak bisa melampaui batas. Kalau Tuhan bataskan, kamu sampai sini, nggak boleh ke sana, nggak bisa. Karena pada waktu dia mau mencobai Ayub, apa yang Tuhan bilang?
Cuma satu. Sayangkan nyawanya. Maka lihat tuh Ayub. Seperti bahasa orang apa? Hidup mati tak sedar, gimana bahasa orang itu? Nggak mati-mati. Kenapa? Memang Tuhan bilang nyawanya tidak boleh. Ada batas. Ya. Karena apa? Karena dia tidak berkuasa. Kalau dia berkuasa, apa yang dia mau aja dia bisa lakukan. Dia tidak berkuasa. Dan kita pegang firman Tuhan. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita sama kepada murid-murid ini lebih besar. Makanya murid-murid bilang, ya, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi namamu. Saudara. Nah, kembali yang saya katakan tadi mengenai minyak urapan itu, saudara. Ya itu minyak yang biasa. Malah ada yang saya ajarin. Kalau karena memang dia sudah menghubungi, sudah menyatu kali dengan itu, dia saya bilang dulu, kalau mau menggunakan ini, berdoa, Tuhan pakai minyak ini, berkat minyak ini, supaya lewat minyak ini Tuhan bisa pakai. Nah itu berbeda. Tapi kalau ibu udah seperti yang diperdebatkan di RPK, udah nggak beda jauh sama dukun, ya, menjadikan itu minyak itu jimat, itu salah. Jadi tinggal pakai minyak, jadi seolah-olah minyak. Makanya saya bilang, kalau mau pakai ini, minta kepada Tuhan supaya melalui minyak ini Tuhan pakai. Nah itu yang benar. Karena kalau bagi saya, jangan minyak. Musa, dia pakai minyak, tongkat. Tuhan bilang, Musa, apa di tanganmu? Tongkat. Pakai tongkat. Bukan soal apa benda yang kita gunakan. Yang menjadi persoalannya, ada kuasa enggak? Itu persoalan. Makanya pada waktu Musa berkata, ini tongkat. Mulut perkataan Tuhan katakan, pakai itu tongkat. Artinya ketika Tuhan menyuruh Musa, pada waktu itu kuasa wibawa Allah ada pada tongkat itu. Makanya ketika Musa melakukan itu, terbelahlah itu laut. Yang kita sebut dengan Laut Merah atau Laut Keberapa. Itu bukan karena tongkat. Nanti kalau nanti ada yang berkata itu gara-gara tongkat, semua orang akan nanti berlomba-lomba. Waduh, kalau begitu jangankan, pasti ada yang berkata Laut Merah aja, apalagi cuma Kali Cikeas. Mari kita pakai tongkat, ya. Apalagi Pak Jerry di depan sungai. Pak Jerry daripada muter lagi ke depan, udah motong, pakai tongkat. Masa Musa bisa gitu? Ah, itu salah pengertian. Akhirnya kan jadi begitu. Ya. Sama dengan soal penggunaan minyak. Ya. Saya dari awal konsisten terus dalam hal itu. Karena kecuali saya juga belajar, ya, mungkin juga saya salah satunya ikut-ikutan. Tapi puji Tuhan, karena saya belajar dan mendalami soal itu sudah. Ya. Nanti satu waktu kita belajar tabernakel, wah itu lebih dalam lagi sudah. Karena kalau sudah bicara tabernakel, pasti nanti bicara minyak. Nah ya sudah. Ada sih, nah itu lebih rinci lagi. Saya akan jelaskan kalau kita belajar di situ. Nah, terus lagi. Baru ayat 19 dalam Lukas tadi, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saya juga pernah katakan bahwa kalau kita pergi di suatu tempat, suatu daerah, kita kan tidak tahu, ya. Satu waktu Ibu Gembala pernah cerita, memang dia pernah diajak oleh satu anak Tuhan karena dia ada keperluan di Jogja. Ya, Ibu Gembala boleh nggak mau temenin sekalian ya jalan laksana. Ya waktu itu juga nggak terlalu repot, jadi udah ikut. Nah, kesaksian yang saya dengar waktu nginap di sana saudara, 2 malam ada aja kejadiannya. Saudara mungkin di sana kita tahu ya, kuat sekali ini saudara. Nah, saudara-saudara, ya, karena kuasa itu dimanapun dia ada, ya, ya mungkin juga, ya, tempat penginapan dari yang menelpon saya kemarin bisa saja tempat itu memang juga ada hal-hal seperti itu. Saya bilang padahal, ya, biasanya kalau ada kejadian dia telepon saya, ini dia nggak telepon berarti, ya puji Tuhan berarti nggak ada kejadian, ya. Karena saya selalu bilang, Pak, kalau ada kejadian yang sifatnya ini langsung telepon saya supaya minimal saya tahu perkembangannya. Nah, dia nggak telepon, ya mudah-mudahan dia tidur pula semalam, ya. Karena dia bilang berapa hari panas kita di kuping. Ya, saudara-saudara, mari. Nah, sekarang
saya mau hubungkan tentang apa yang saya katakan kemarin tentang Yohanes. Bicara lagi soal kuasa. Kalau ini kepada setan-setan, tapi kita juga melihat hal yang lain. Kemarin saya sudah jelaskan tentang Yohanes di depan sidang, yang tiba-tiba ada keberanian untuk mengucapkan hal-hal yang saya mau katakan itu adalah hal-hal yang spektakuler, yang tentu tidak semua orang bisa. Tapi kita lihat firman Tuhan hari ini. Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Saya minta tolong baca ayat 11 dan ayat 12. Injil Lukas 12, ayat 11 dan ayat 12. Ini akan menjawab pertanyaan peristiwa Petrus dan Yohanes di depan sidang, di depan majelis sidang. Ini jawabannya. Ada yang sudah dapat, boleh bantu membacanya. Injil Lukas 12 ayat 11 dan 12, 2 ayat saja. Lukas 12 ayat Ya. 11 sampai 12. Iya. Apabila orang menghadapkan kamu Ya. kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir Amin. bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Perhatikan. Membela dirimu. Ya, ayat 12 perhatikan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Inilah pengalaman Petrus. Dan ini persis seperti yang Petrus alami. Makanya kita harus berkata firman Tuhan itu ya dan amin. Kejadian Petrus persis seperti yang ditulis oleh ayat ini. Apabila kamu diperhadapkan, ya, ini sudah jelas sekali, ya, diperhadapkan kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah, itu penguasa-penguasa, dan kepada orang-orang yang tentu punya berkompeten dalam hal-hal itu, ya. Orang-orang yang punya otoritas di satu bangsa itu, di satu tempat. Dan firman Tuhan katakan apa di sana? Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela diri. Kenapa ayat yang kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 13? Kenapa sidang terpukau mendengar Petrus? Kenapa sidang kaget mendengar Pak Petrus ngomong? Karena ini yang Petrus alami, saudara. Yang Petrus alami apa? Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Makanya saya mau katakan bahwa apa yang Petrus katakan di depan sidang itu bukan dari diri Petrus. Itu bukan dari isi kepala Petrus. Itu bukan dari pemikiran Petrus. Itu bukan dari kemampuan seorang Petrus. Tapi itu jelas, itu dari Roh Kudus. Karena ayat 8 pun sudah mengawali. Maka jawab Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan roh. Jelas sekali itu ayat. Jawab Petrus penuh dengan roh. Artinya pada waktu Petrus berbicara di depan sidang, pada waktu itu Roh Kudus sudah mengurapi Petrus. Pada waktu itu wibawa Allah sudah menjadi bagian Petrus. Sehingga pada waktu Petrus bicara, sedikit pun tidak ada rasa takut. Sedikit pun tidak ada rasa khawatir. Aduh, kalau orang bertanya, batu, gua nanti mau ngomong apa ini? Apa yang saya harus mesti ngomong? Dan saya sudah katakan, orang kalau dalam satu keadaan tertekan begitu, jangankan saudara mau berpidato seperti Petrus. Yang ada, ya, begitu, saudara. Karena tekanan secara psikis, saudara. Apalagi orang modelnya Petrus sama Yohanes yang tahunya cuma ada di laut. Begitu menghadapi sidang yang seperti, waduh, bisa kaget, saudara. Tapi Petrus ada keberanian. Dan keberanian dari Petrus karena ada wibawa
ada otoritas, ada kuasa Allah yang ada pada Petrus. Dan itu diakui oleh sidang. Kan sidang akui. Mereka heran. Dan kalau kita melihat mulai ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ketiga itu, bagaimana Petrus secara tegas, ya. Kalau juga saya bilang ada bahasa ilmiahnya ya, bahasa-bahasa yang tidak umum lah digunakan waktu itu. Artinya Petrus betul-betul mengungkapkan hal-hal yang membuat sidang itu, saya mau katakan, malu sendiri. Orang yang kamu remehkan, kira-kira begitu. Makanya saya selalu pegang itu Alkitab. Satu waktu kata Alkitab ya, bukan kata saya. Orang bodoh mempermalukan orang pintar. Ada. Dan Petrus artinya sudah digenapi kepada Petrus. Petrus yang masuk kategori orang bodoh. Karena Alkitab sendiri juga yang berkata, tidak terpelajari. Tapi bisa mempermalukan sidang yang ada pada waktu itu. Kalau kita punya di bawah Allah, dimanapun kita berada, kita akan merasa, kita akan mengalami hal-hal yang secara nalar kita nggak bisa pikir, saudara. Tapi itu Tuhan kerjakan. Itu Tuhan mampu lakukan kalau kita ada di bawah Allah. Jadi kalau bicara di bawah Allah, saudara, dalam banyak hal, saya mau kasih dulu. Tadi kita terputus membacanya, jadi kita balik lagi sedikit, tapi tidak panjang lagi saya uraikan. Tadi kita bertolak dari Injil Matius pasal 3. Sesudah pasal 3, masuk pasal 4. Apa judulnya? Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kalau saya tanya, pada waktu Yesus berpuasa, dia berpuasa sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ya sebagai manusia. Makanya Alkitab bilang laparlah Yesus. Dia manusia, kalau nggak makan ya lapar. Laparlah Yesus. Saya belum pernah berpuasa 40 hari, ya. Kecuali putus nyambung, maksudnya tiap sore buka. Kalau masalah 1 bulan saya pernah di sekolah waktu itu. Saya cuma 3 hari, itu tidak makan tidak minum, 3 hari. Maksudnya terus. Nah kalau Yesus 40 hari, 40 hari. Kalau saudara tanya, memang orang kalau 40 hari 40 malam nggak mati. Memang ada pernah saya dengar hamba Tuhan pernah puasa 40 hari 40 malam. Di sekolah, saya sekolah, ada teman saya 1 minggu. Memang jadi kurus. 1 minggu tidak makan tidak minum itu sudah. Saya cuma sampai 3 hari. Kenapa? Karena di sekolah sebelum tamat, sebelum selesai harus melewati namanya puasa 3 hari 3 malam. Semua sekolah Alkitab GPDI harus melewati puasa 3 hari 3 malam. Jadi kalau sudah memasuki puasa itu hari itu semua ada operasi kamar. Semua digeledah, gitu ya. Digeledah, ada operasi kamar dulu. Ya. Dan hari itu pas mau makan sebelum puasa dikasihlah makanan yang agak bagus ya. Tahu sendiri kalau di sekolah sudah aduh makanannya ya. Yang namanya makanan asrama saudara. Saya selalu bilang begini, kalau di sekolah kalau sayurnya kacang panjang, kuahnya seperti di Danau Toba atau Danau Tondano saudara. Maksudnya banyak, tapi kecapanya ini cuma hitung saudara. Ya. Saya selalu barter dengan orang Jawa kalau mau makan. Jadi kalau saya mau makan, saya cari orang Jawa. Saya nggak mau cari orang Batak, orang Ambon, sama-sama, semua sama. Soalnya ini 3 sama. Jadi saya cari orang Jawa. Apa maksudnya? Kita barter. You mau tempe, gua mau sambal. Nah itu maksudnya. Jadi saya cari orang Jawa. Ya, kalau pas lagi tahu ya atau tempe, karena pasti ada sambalnya. Ya udah duduk semua doa. Ya, udah mau makan. Ya. Bro, kalau kita kan panggilan
nasional di kampus itu kan kalau laki-laki ke laki-laki bro. Karena kan kita nggak mengenal perempuan, kan kita bisa semuanya. Jadi kita cuma kenal bro. Mau tempe, ya kalau orang Jawa bilang tempe ya mau lah. Tapi ya jadi datang dulu saya sambut dulu. Karena lebih baik saya nggak makan tempe, saya makan sambal. Nah, kayak kita begitu. Nah, jadi soal itu saudara. Jadi Yesus dicobai 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Makanya saya bilang, saya juga pernah dengar ya bahwa ada yang hamba Tuhan yang pernah berpuasa. Nah biasanya hamba Tuhan kalau berpuasa lama, banyak pewahyuan yang Tuhan berikan. Dokter itu nggak dapat. Yang dokter nggak pernah belajar, orang itu biasanya ada pewahyuan. Nah itu saudara ya. Karena kan belajar itu nggak, orang yang belajar itu, biarpun dia udah keliling dunia belajar. Ya. Dosen-dosen saya waktu saya belajar, tapi dosen STT ya bukan Islam. Dosen STT itu ada dosen Amerika, Australia. Tapi saudara kalau yang saya bilang tadi saudara, itu nggak mereka dapat. Jadi ada yang memang pewahyuan yang dari Tuhan. Ya. Nah kalau saya tidak pernah salah dengar juga, yang membuat buku Tabernakel, saya punya buku Tabernakel itu katanya juga berpuasa lama. Ya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi saya dengar itu juga cukup lama. Nah di sekolah saya, yang saya tahu teman saya itu cuma 1 minggu, saya cuma sampai 3 hari. Karena itu udah supaya saudara. Ya. Karena kalau di sekolah mau puasa nggak puasa, kerja tetap jalan. Kita kan ada kelompok. Kalau bagian aula, besar tuh, nyapu, ngepel, ngelap, yang nggak ada alasan puasa, semua kerja. Ya, memang begitu. Sudah dari awal sudah ada ini. Ya, sudah seperti itu. Dan saya juga waktu di sekolah, saya juga kan kita belajar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu, Sabtu adalah kerja bakti, Minggu untuk sholat beribadah. Nah, saya punya jadwal, kalau jadwal puasa sekolah itu hari Rabu, setiap hari Rabu. Tapi saya suka ambil Senin, Rabu, Jumat, jadi selang-seling. Senin, Rabu, Jumat, ya, ganti-gantian. Nah, saudara-saudara, saya mau jelaskan di sini. Ini ada hubungan dengan yang saya mau katakan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus dan seterusnya. Pertama, pada waktu Yesus setelah menerima kuasa Roh Kudus itu yang di pasal 3 tadi, baru dia masuk dalam masa pencobaan. Dan Alkitab berkata Yesus dibawa oleh Roh. Pengertian dibawa, dipimpin oleh Roh. Masuk dalam masa pencobaan. Dan saudara-saudara yang saya mau katakan, selain orang yang mau dipakai, termasuk kalau Yesus sudah pasti kita tahu itu, dia dipakai oleh Tuhan, dipakai luar biasa. Selain dia diberikan kuasa otoritas, tapi Yesus juga mau mengambil satu tindakan yang melebihi lagi dari itu apa? Berpuasa. Pertanyaannya, apakah dalam melakukan hal-hal yang berat memang dituntut untuk berpuasa? Ini pertanyaan. Saya mau tanya, tapi nanti firman Allah yang menjawab. Apakah dalam pelayanan, kalau ada tugas-tugas berat, apakah itu berhubungan dengan okultisme, berhubungan dengan hal-hal yang cukup berat, sakit penyakit, apakah Tuhan suruh atau memang di dalam Alkitab memang ada seruan untuk berpuasa? Matius pasal 17. Ini ayat terakhir. Kita selesai sini. Matius pasal 17. Matius pasal 17. Ayatnya yang ke-21. Kita tidak usah baca, tapi nanti saya akan jelaskan sedikit ya. Ayat ini kan satu perikop.
dari ayat 14. Tapi kita langsung ke ayat 17, nanti saya uraikan sedikit. Ayat 17, ayat 21 dari Matius 17. Matius 17 ayat 21. Dia berkata begini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali apa? Dengan berdoa dan berpuasa. Dalam ayat ini, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Dalam Injil yang lain dijelaskan, selain dia sakit ayan, dia juga memang dirasuk, diganggu oleh roh jahat. Jadi anak muda ini selain ada penyakit bawaan, penyakit ayan, dia juga memang sedang diganggu, dirasuk oleh kuasa jahat. Lalu ternyata ini orang tua dari anak muda ini sudah datang kepada murid-murid Tuhan. Kan nanti sudah baca di situ. Untuk apa? Mengusir ini roh jahat ini yang mengganggu anak ini. Bapaknya udah datang. Tapi bapaknya bilang sama Yesus, murid-muridmu nggak sanggup. Baru disitulah Yesus, ya, di dalam ayat 20 mulai ayat 19 saya baca. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung pindah dan dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21. Jenis ini jenisnya anak ini punya penyakit, tidak dapat diusir itu setan kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi selain kita menerima otoritas di bawah Allah itu, ini juga perlu. Pada waktu yang Bapak yang telepon saya yang semalam saya bilang, karena kan saya sudah pernah ke rumahnya. Saya bilang, Pak, jangan mendadak kalau begini, apalagi urusan-urusan begini. Nah, nanti di sana saya jelaskan. Saya dapat kabar hari Senin, hari Rabu waktu itu saya ingat ya, saya jalan. Saya sampai di sana saya bilang, Pak, kenapa saya tidak bisa buru-buru datang? Ya. Saya harus mempersiapkan diri, Pak. Karena saya datang di tempat ini, ibaratnya saya bilang, saya mau bertarung, Pak. Itu menurut versi Alkitab, mau berperang, Pak. Saya tidak diundang untuk doa makan. Doa makan itu doa ucapan syukur. Anak-anak pun paling cepat itu. Tuhan Yesus berkati makan minuman ini. Amin. Kalau anak-anak berdoa itu nggak ada salahnya. Iya kan. Khusus kan cuma. Saya nggak setuju. Orang kalau mau doa makan sudah keliling dunia. Itu udah salah. Karena doa makan, doa berkat, bukan doa cepat. Tapi ada orang udah ke Amerika, mutar lagi, balik lagi, saudara. Cuma doa makan, doa berkat. Ada waktu kita mau bersyafaat. Ya, kepada waktu Bapak undang itu, saudara. Kenapa? Karena ini pernah terjadi di keluarga kami, saudara. Ada saya punya om itu, saudara. Aduh, kalau dia berdoa itu, saudara. Ini kalau di urusan di acara keluarga. Pokoknya kalau udah tunjuk itu om, kita udah tahu semua. Jadi udah siap-siap kaki pegal. Karena persoalannya dia sebetulnya berdoa kalau dirangkai nggak terlalu panjang. Tapi persoalannya begini, saudara, kalian bilang, Bapa dalam surga. Lama baru ngomong lagi. Malam hari, waduh saya kapan selesainya berdoa, orang cuma mau makan doang. Itu saya punya aduh, kalau udah itu om yang suruh berdoa, aduh, itu om lagi udah pasti lama ini, saudara. Ya, karena kan kita di sana kan udara dingin, ya. Biasanya kalau di sana kan menyuguhkan makanan itu panas-panas. Nah, Pak Jadi itu suka sop berenebol. Nah, kalau itu saya punya om berdoa, udah dingin dulu tuh berenebol. Saudara. Karena dia lama, seperti berpuisi panjang. Nah, kalau doa makan, saudara, simpel saja. Tuhan berkati, kuduskan, sucikan makanan minuman ini. Berkati yang sudah menyiapkannya, dan kami yang menerima diberkati, yang memberi diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami makan, kami minum. Haleluya, amin. Udah cukup. Tinggal doa berkat kok. Jadi saya bilang sama Bapak itu, saya di sini Pak, bukan mau doa berkat. Tapi saya di sini mau datang berperang. Makanya saya nggak bisa buru-buru. Saya harus memperlengkapi dulu, Pak.
Dan saya bilang salah satu yang saya lakukan, saya berpuasa. Dengan berpuasa artinya saya mengambil waktu duduk di kaki Tuhan. Saya mengambil waktu untuk minta pertolongan Tuhan dan minta supaya kuasa Tuhan itu Tuhan benar-benar curahkan kuasanya. Karena kuasa itu adalah senjata yang paling ampuh. Karena Efesus menjawab. Di situ berbicara tentang senjata peperangan. Dan di situ dikatakan pedang roh, yaitu firman Allah, dan berdoalah terus kamu dalam roh. Dan saya sudah katakan dalam doa peperangan ada dua senjata yang secara umum dipakai. Ya. Senjata ofensif dan senjata defensif. Bertahan dan menyerang. Ini kita pakai. Nah, kuasa yang dimaksud oleh Tuhan ini kepada mobil adalah kuasa untuk menyerang. Bukan hanya untuk bertahan. Karena begini, ini kan ceritanya anak ini diganggu setan. Otomatis suruh setan ini keluar. Nah, kalau menyuruh setan itu keluar, artinya ada alat perang yang digunakan untuk menyerang. Bukan cuma diam-diam begini. Dia nggak akan keluar, saudara. Harus ada alat. Harus ada senjata yang kita gunakan untuk supaya setan itu keluar. Alat itu mesti ada. Karena benar, saudara. Saya aja kan makanya saya bilang mengkhotbahkan ini lebih baik kalau kita alami. Karena saya alami, saudara. Yang saya bilang pada waktu saya mulai tumpang ke tangan dia diam. Tapi ketika terus saya berkata dalam nama Yesus, dan memang saya sudah rasa ada urapan Roh Kudus. Saya terus thinking dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia berteriak panas dia berteriak. Saya bilang gak cukup, kamu hanya berteriak. Saya terus ketika dia berteriak panas, saya ganti lagi dalam nama Yesus, kamu pergi. Lalu dia bilang saya mau pergi. Saya terus serukan, saya tengki terus, pergi dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus. Baru dia teriak, saya mau pergi. Lalu lama-lama yang diganggu tuh langsung udah terkulai dia. Sudah. Karena kalau nggak ada senjata, saudara, sampai satu malam saya di situ, dia tidak akan pergi. Iblis itu harus diserang. Nah, saya bilang sama Bapak itu begitu, Pak, kita kan mau menyerang nih, Pak. Saya harus sudah persiapan. Waduh, kalau enggak, saudara, makanya enggak semua orang berani, karena dia bisa menyerang juga. Nanti ada pelajaran khusus itu. Kita akan belajar sepenuhnya itu di Efesus pasal 6 mulai ayat 10. Kenapa iblis bisa menyerang? Apakah memang iya? Ya nanti kita akan lihat di Alkitab. Pertama saya bicara Alkitab dulu. Baru saya bicara apa yang saya alami. Artinya begini, apa yang saya alami sesuai dengan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu tidak salah. Ya. Karena saya alami. Dan itu saya melihat itu, apa yang saya lakukan sesuai dengan firman. Makanya di Efesus bilang, kenakanlah seluruh, garis bawahi kata seluruh. Jangan sampai ada senjata yang ketinggalan. Nanti kita belajar itu. Itu kalau kita belajar Efesus itu bisa di ketiga seri saya baik. Ya, karena panjang itu pengertiannya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Kenapa Alkitab memakai seluruh? Karena kalau ada satu yang ketinggalan nggak dipakai, itu yang diserang. Itu persoalan. Ketumpuk nggak dipakai, kepala kita yang kena. Baju sirah nggak dipakai, dada kita yang kena. Maka dibilang pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan ada yang tertinggal. Nah, kalau menyerang, di situ dibilang pedang roh. Injil Matius yang kita baca ini, jenis yang dimaksud orang yang dirasuk setan tadi. Jenis ini karena murid itu udah coba. Makanya Yesus ngomong kepada murid-murid, jenis ini tidak dapat diusir kecuali doa dan puasa. Kan ini firman Tuhan. Dan saudara-saudara, yang saya tahu juga, yang saya pernah tahu, bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang memang kuat dalam berpuasa. Karena kekuatan itu sesungguhnya
di saat kita berpuasa, dan saya sudah jelaskan juga di ibadah Jumat tentang versi puasa kita. Versi puasa kita bukan soal nggak makan nggak minum. Kalau cuma soal nggak makan nggak minum ya semua orang bisa lakukan. Tapi versi doa kita memang sudah pasti namanya puasa nggak makan nggak minum. Tapi satu hal, doa. Makanya saya kasih jadwal ke Bapak itu begini. Bapak boleh panggil saya di hari mana, tapi hari Jumat dan hari Minggu saya tidak boleh. Hari Minggu saya ibadah. Hari Jumat itulah hari kami puasa. Walaupun kami juga puasa di hari lain, tapi itu Jumat sudah menjadi jadwal tetap. Ya. Minggu kemarin kami puasa dari Rabu, Kamis, Jumat, tapi putus-putus. Ya. Kami pastor semua karena libur. Saya bilang semua puasa. Ya. Rabu, Kamis, Jumat. Kenapa saudara? Karena saya sadar, saya tahu firman. Menghadapi begini kalau nggak ada puasa saudara, saya nggak ada kekuatan. Karena saya di situ bukan cuma datang diam-diam, mau berperang, kan saya bilang mau berperang. Kalau kita berperang tidak punya senjata atau punya senjata, ibarat kata kalau pedang tumpul nggak tajam, nggak ibaratnya nggak rumput aja nggak akan bisa ini saudara. Tapi kalau pedang itu tajam, diasah. Doa itu seperti kita mengasah pedang. Semakin banyak kita berdoa, semakin tajam pedang itu saudara. Itu doa. Makanya saya bilang iblis tidak mau kalau kita mau berdoa. Ada saja gangguannya. Kan kemarin semua udah setuju. Kalau namanya doa saudara. Tapi anehnya kalau ibu-ibu ya dulu kan ada namanya Rosalinda itu saudara. Jangan bersih itu saudara. Bisa tahan sampai banyak kejadian di kampung saya. Jemuran basah lah. Bahkan ada yang pernah saya bilang anak kejebur lah. Nasi masakan gosong lah. Saudara, itu korban-korban sinetron saudara. Sebab itu saudara, pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata. Nanti satu saat kita akan bahas banyak lebar itu. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.